Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Niatnya mau streaming, tapi kebetulan akunnya masih belum bisa. Jadi sementara hari ini recording aja dulu dan video pendek aja ya. Untuk setting environment buat nanti selanjutnya coding-coding berikutnya. Kebetulan untuk coding aku pakainya VS Code. Apa VS Code? Karena dia bisa untuk beberapa bahasa pemrograman langsung, misalnya buat Python, untuk buat HTML, CSS, JavaScript, PHP, udah jadi satu. Jadi lebih fleksibel, nggak usah install banyak-banyak. Yang kedua, dia ada fitur namanya extension. Extension ini bisa buat nambah fitur-fitur tambahan selain bawaan dari VS Code-nya. Lumayan banyak yang udah install. Udah buat Python, buat HTML, Git, buat Dart juga nih kebetulan kemarin kuliah coding mobile programming jadi pakai Dart juga, tapi kebanyakan sih buat Python. Oke. Nah, biasanya kan bikin folder nih, udah bikin folder buat projectnya, kemudian ke terminal. Ini ada dua, delete satu aja. Biasanya cek dulu Pythonnya udah ada belum, Python version aja. Nah, Pythonnya udah terdeteksi di apa pet, ketika ketik Python langsung biasanya langsung muncul. Kalau nggak ada biasanya keluar begini kan dia. Nah, kalau di Windows biasanya keluar gini, dia setting pas installnya dia tidak ditambahkan di pet si Windowsnya, jadi nggak kebaca langsung. Python biasanya buat apa namanya, pertama kali project bikin virtual environment supaya library sama package-nya itu enggak bertabrakan. Kalau enggak bikin nanti misalnya mau bikin project baru lagi, ada library yang keinstall biasanya konflik segala macam dependensi, jadi bikin pakai command python sm vnv, yang namanya vnv aja. Nah, nanti dia create sebuah folder baru di sini, environment virtual environment-nya Python. Jadi tunggu aja sampai selesai dia untuk ngopi file Python-nya dari yang Python tadi 310, jadi copy ke folder script segala macam. Nah, ini udah selesai. Kemudian buat aktivasi environment-nya tinggal ketik aja env backslash, kalau di Windows script tab aja, tab kita activate, tab lagi titik enter. Ini tandanya kalau di VS Code virtual environment udah aktif, ada tandanya di sini ya. Kalau itu udah tinggal pakai, misalnya mau install misalnya Pandas lah, install Pandas kemudian sampai klik. Nah, gini biasanya tiga ini yang standarnya dipakai, banyak dipakai ya. Enter aja, kita tunggu dia yang install. Install. Oh, kena bentar, kena sandboxnya Avast. Nah, oke, baru ke install ya. Sudah terinstall, dia install dependensi dari 3 library itu juga. Tunggu saja. Ini kalau udah ini ya ke installnya, itunya di lib sini. Ada install segala macam Pandas ada di sini. Jadi tiap project nanti virtual environment-nya bisa beda-beda. Jadi misalnya bikin project satu mau pakai Pandas versi berapa, project satu lagi pakai Pandas versi berapa lagi, harusnya aman daripada nggak pakai virtual environment. Oke. Dan ini biasanya ada opsi gini nih,
buat update si pip-nya. Yang sekarang terinstall versi 22.31 mau diupdate ke 23.2, tinggal jalanin aja, di copy komennya ini dijalanin, tapi biasanya nggak usah sih. Kemudian kalau udah itu awal lagi biasanya freeze requirementnya tadi ke file txt, pakai pip freeze, kemudian ke requirement txt. Nah jadi nanti dia sekarang package yang keinstal di virtual environment ini tersimpan di file txt, sebuah txt namanya requirement. Nah ini yang keinstal ini aja, The Pandas tadi, NumPy sama Matplotlib sama bawaan-bawaannya, yang lain dependensinya dari 3 itu. Oke, udah gitu biasanya ya udah tinggal coding. Nah kalau di VS Code bisa buat Python, install extensionnya Python. Nah dia ada Python dari Microsoft juga udah ada, tinggal install aja. Kemudian biasanya ada yang lain, biasanya kalau mau sekaligus langsung pakai yang ini nih, Python Extension Pack, install aja, dia udah ada lumayan banyak, tapi biasanya nggak kepake semua sih, ya penting pilih satu aja. Biasanya itu Python buat aku install buat Python ini apa aja ya, ada ini nih, auto docstring ini buat bikin dokumentasi fungsi otomatis di scriptnya nanti. Karena mau bikin dokumentasi sesuai standarnya Python, diketik aja begini, otomatis bikin namanya kayak kerangkanya gitu. Tapi ini sekarang kurang cepat sih, setelah ada ChatGPT tinggal cemplung aja functionnya, kemudian minta ChatGPT-nya buat bikin dokumentasinya, itu lebih cepat. Kemudian yang kedua ada flag formatter ini buat format si kode Pythonnya supaya ngikut standarnya dari Python. Jadi tinggal klik kanan aja, nanti misalnya di kodenya klik kanan kemudian format code, jadi dia otomatis ikutin. Misalnya ada yang baris terlalu panjang sama dia dipotong, atau spasinya segala macam diformat sama dia. Kemudian yang selanjutnya di code GPT ini buat coding pakai AI, jadi langsung di VS Code lagi, nggak usah buka browser tambahan. Karena kalau buka di Google Chrome atau Edge gitu kan, buka ChatGPT lagi, jadi langsung di sini aja, lebih ringkas sih. Kemudian selanjutnya yang buat Python itu extension yang gue install ada ini, IntelliCode ini ya defaultnya aja sih, dia memang bawaannya dari VS Code. Kemudian ada apa lagi ya, iSort. Nah ini iSort ini buat ngurutin library-nya, jadi misalnya kita import segala macam, nanti bisa di sort. Nah ini bisa diurutin sama si extension ini supaya lebih rapi. Kemudian ada Jupyter ini buat buka Jupyter Notebook di VS Code, jadi dia bisa langsung nggak usah di browser lagi. Ini Celtech sama Keymap juga bawaannya langsung ketika instalasi extension Jupyter ini, ke install 2 itu bawahnya. Ini juga sama buat bawaannya dari extension Jupyter lagi tadi juga sama. Kemudian biasanya format itu ini balance ini buat buat checking type tool. Jadi misalnya ada yang typo segala macam, nanti keluar di sini di bagian problem. Jadi dia mendeteksi misalnya ada variabel yang salah, typo segala macam, ada di sini. Kemudian ini Python extensionnya bawaan Microsoft ini ya, cukup bagus juga diinstal. Dan environment manager, nah ini buat mengatur virtual environment tadi, ini bisa dipilih di sini nih. Nah ini keluar di sini ya, jadi workspace-nya ada yang apa aja segala macam, package yang keinstall ini sama dia kebaca juga. Nah, kemudian ekstensi selanjutnya udah sih kayaknya udah gitu aja yang buat Python, yang lainnya buat bahasa pemrograman lain. Udah, kalau sudah
untuk setting tadi, kemudian extensionnya bawaannya juga ada yang itu install. Ya udah siap, tinggal bikin kodenya, misalnya new file, misalnya test, misalnya bikin Jupyter notebook ya, epynb, udah dia langsung otomatis. Ini buat terminalnya, kalau pakai notebook ya ditutup aja boleh, tinggal close aja silang sebelah sini ya. Udah, kalau kita mau import tap lagi, import pandas spj, kemudian kita pilih Python environment. Kalau kita jalanin shell, dia pertama kali bisa milih environmentnya yang mana, dia otomatis bisa milih, misalnya di folder itu udah ada VNV, dia bisa milih Pythonnya VNV yang mana. Mungkin di jalan. Nah ini biasanya kalau pertama kali dia buat epynb, buat install lagi epy kernel, tinggal di OK aja, nanti dia otomatis download dan install. Tunggu aja. Nah, enaknya buka notebook di VS Code sama di browser, misalnya ini ada warnanya, jadi dia bisa nandain mana yang variabel, mana yang function, segala macam ya. Udah terintegrasi juga sama fitur-fitur dari extensionnya tadi yang lain. Kalau di browser kan belum tuh, biasanya pertama kali emang agak lama dia install epy kernelnya dulu. Aja. Ini di Python juga biasanya ada buat variabel, jadi misalnya kita sekarang yang running variabel apa aja, nanti kalau bisa keluar di sini. Nah di bawahnya ada 4 bagian problem, ini biasanya buat error nanti keluar pesannya di sini. Misalnya kita jalani langsung, misalnya test, nah ini kan test is not defined, jadi extension balance nya tadi karena emang belum didefinisikan. Kalau misalnya kita sama dengan di assign ke 1, ya udah nggak hilang lagi errornya. Buat ininya apa yang Jupyter notebooknya sih hampir mirip aja. Ini buat delete cell ada di sini, kemudian buat delete cell juga ada di sini juga. Ini buat restart, ini buat restart si kernelnya. Nah dia restarting kernelnya Jupyternya, kemudian clear output, dan tambahkan markdown, import dari nah dia keluar markdownnya juga sama mirip kayak yang di versi browsernya. Import pandas std nah oke. Nah ini kan langsung ke markdown ya, dirubah bisa di sini yang itu shell code. Kalau shortcutnya bisa Y aja. Nah ini biasanya ada error. Nah ini biasanya nih Python itu begitu tuh masalahnya, jadi karena dia library yang dibikin di atas library, jadi kadang dependensi error gini. Nah ini kalau ini cuma warning aja nggak masalah sebenarnya sih, kalau asal nggak error. Dia cuma ngasih tahu bahwa nanti di versi pandas 3.0 pyarrow jadi dependensi, begitu aja sih sebenarnya. Tinggal ditambahkan aja kode berikutnya udah. Nah ini udah, shortcutnya juga mirip-mirip sih buat sama yang di browser. Buat delete d, buat nambahin ubah jadi markdown M, balikin ke kode lagi Y, sama aja sih, mirip itu sih kalau buat apa namanya notebook Jupyter. Kalau buat kode juga sama. Oke. Nah kami function def tambah. Nah ini kalau error keluar begini nih. Kita lihat tadi di view terminal tadi. Nah problemnya dari sini nih.
di expected karena dia function verifikasi kurung, dan error lagi karena emang belum ada kode di bawahnya. Kalau dikasih misalnya pas gitu ya udah error lagi. Misalnya return 2, kalau nggak print aja, print hello. Nah, misalnya kita mau rapiin di ininya, tinggal cekkan aja format dokumen, ya udah otomatis rapi sendiri. Kalau mau jadi misalnya generate docstring begini, nah ini kan error, enter dulu. Kalau cepet sih tinggal copy aja ke ChatGPT. Misalnya ini kan fungsinya begini, copy aja ke extension ChatGPT tadi. Bisa nggak ya? Kadang error, kadang nggak sih. Oh bisa nih. Ini docstring. Table. Ini pakainya GPT-4. Nah ini udah dia bikin otomatis, tinggal copy aja, balikin lagi, udah auto dokumentasi, sangat cepat. Kalau dia ada parameter dia juga otomatis nambahin. Apa lagi ya, buat formatnya tadi bisa pakai Prettier juga. Kalau misalnya install Prettier, nah ini dinyalain Prettiernya, nanti dia buat ngerapiin juga format dokumen. Kalau nggak mau pilih format Fn F1, jadi dia kalau pencet Fn F1 itu buat jalanin panel-panelnya dari extension atau dari functionnya si bawaannya VS Code, ya akan semua keluar di sini. Misalnya ketik format, nah ini format dokumen itu pakai set, otomatis ke format. Misalnya ada yang komen gitu segala macam, misalnya mau format ya ini banyak lah tombol, banyak karakter yang aku pakai format dokumen karena dia nggak ada fungsi lagi di bawahnya. Ya sih rapi, sangat berguna buat merapikan sih. Dan itu kalau buat Python, jalanin scriptnya ada di bagian sini, kisaran Python file. Jadi nanti pilih interpreternya mau pakai pattern mana, kita pilih yang virtual environment, kemudian di start lagi. Nah dia buka file baru, jalanin ininya dan lagi. Nah, ini ada yang error nih, harusnya dia keluar di sini print, dan ada di print. Oh, bikin function sih ya, panggil dulu fungsinya run. Nah dia keluar hello. Buat debuggingnya juga ada fungsinya di VS Code. Jadi misalnya mau jalanin step debugging error, kalau nggak ada error ya dia otomatis langsung end sih. Tuh buat setup environment biasanya begitu sih. Kayaknya cukup sekian buat video setup environment VS Code untuk coding, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.